Assalamualaikum, สวัสดีครับ สบายดีไหมครับ Welcome back to my channel. Aku Awan. Jadi hari ini aku mau sharing terkait beasiswa Erasmus Mundus. So if you guys interested, please continue watching. Oke guys, jadi hari ini tuh kita lagi libur selama 3 minggu. Jadi kayaknya kesempatan untuk bikin video lagi. Nah, untuk video kali ini aku mau sharing terkait apa sih beasiswa Erasmus Mundus Joint Master's Degree, beasiswa yang aku dapat untuk kuliah di beberapa kampus di Eropa. Jadi Erasmus itu sebenarnya ada beberapa program, ada untuk postdoktoral, ada juga untuk S1 atau exchange, dan ada juga untuk S2. Kalau aku pribadi ambil yang Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Nah, jadi program ini tuh diperuntukkan untuk semua mahasiswa internasional dari seluruh dunia yang ingin melanjutkan kuliah di jenjang master di beberapa kampus di Eropa. Nah, beasiswa ini tuh fully funded yang didanai oleh Uni Eropa. Untuk tahu program-programnya, kalian bisa cek di websitenya, ada katalog program. Jadi aku bakal mention di description box. Kalian bisa cek di sana program apa yang kalian ingin ambil, dan kalian bisa lihat dokumen apa aja yang diperlukan. Tapi untuk video kali ini tuh aku mau kasih kayak general information terkait apa itu Erasmus Mundus. Nanti di video selanjutnya aku bakal bahas khusus untuk programku. Beasiswa Erasmus ini tuh fully funded ya guys, dan sangat prestigious. A lot of people want to apply for this program and it's really famous in Europe. A lot of people know. Sangat bergengsi. Aku rasa adanya program ini atau beasiswa ini tuh sangat amat membantu sekali untuk improve diri kita di bidang pendidikan, improve skill kita di field yang kita betul-betul interest. Karena di Erasmus itu sendiri itu programnya sangat spesifik, jadi kalian bisa coba cek lagi di katalognya dan lihat beasiswa mana yang program mana yang kalian lebih suka. Nah, aku sekarang lagi di taman di pusat kota di Groningen, sambil nge-vlog sambil cerita ya guys. Terus bagaimana sih daftar program ini? Nah, kalian harus tahu dulu bahwasanya setiap program itu mempunyai deadline masing-masing. Beberapa program sudah buka mulai bulan Oktober ini dan akan tutup di bulan Januari sampai Februari. Jadi kalian harus cek di websitenya masing-masing, di website program masing-masing, lihat kapan deadline-nya. Tapi overall itu mulainya Oktober sampai Februari. Oke, terus prosedur pendaftarannya. Bagaimana sih pendaftaran program ini? Jadi program ini tuh juga different program, different procedure. Jadi ada program yang dia ada administrasi, kemudian ada interview. Tapi ada juga program-program yang tidak ada interview, which is hanya administrasi. Jadi ini kesempatan yang luar biasa banget. Program yang prestigious, tapi seleksi prosesnya itu kadang tidak terlalu rumit untuk beberapa program. Aku bakal kasih in general information. Kalau untuk spesifiknya kalian bisa cek lagi website programnya. Terus apa aja sih dokumen yang perlu disiapkan? Jadi ketika kita daftar, aku sarankan untuk baca betul-betul websitenya, tujuan programnya. Jadi kalian akan tahu apakah program ini align atau tidak dengan minat kalian. Nah, kemudian kalau kalian sudah tahu, kalian bisa masuk ke websitenya. Setelah masuk ke websitenya, kalian bisa klik admission atau application form, karena kalian wajib untuk mengisi application form. Dan setiap program again ada different type of application form, tapi mostly mereka bakal nanya data diri kita, background studi kita, dan hal-hal yang
krusial tentang background kita. Nah, setelah mengisi application form, otomatis ada dokumen-dokumen yang harus kita submit. So, pertama itu pastinya adalah paspor. Jadi, untuk daftar beasiswa ini jangan lupa untuk memiliki paspor, karena kalau tidak ada paspor itu bagaimana kita bisa pergi ke luar negeri. Itu pertama. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah ijazah dan transkrip nilai. Nah, dan for your information, kalau ijazah dan transkrip nilai ini harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah. Jadi make sure kalau ijazah kalian itu masih pakai bahasa Indonesia, jadi kalian harus terjemahkan ke penerjemah tersumpah. Tapi mungkin beberapa kampus di Indonesia mereka sudah ngasih ijazah dalam bahasa Inggris kalau nggak salah di beberapa kampus. Jadi kalian juga bisa hanya submit ini, translation from your university, karena itu acceptable here di Erasmus Mundus. Kemudian apalagi ya, selain daripada itu pastinya IELTS. Nah, again, IELTS itu berbeda program, berbeda standar. Di programku sendiri itu minimal skornya itu 7, tapi di program lain minimal skornya itu 6,5. Jadi persiapkan IELTS-nya at least 6,5, karena majority program itu minta hanya 6,5. Which is I think it's not that difficult actually to get 6.5. Kemudian apalagi ya, motivation letter. Aku bakal bikin video motivation letter itu sendiri, how to write a good motivation letter. Hopefully it will help you guys to guide you how to write it. Oke, yang selanjutnya adalah recommendation letter. Nah, recommendation letter ini juga tergantung program. Ada program mungkin minta hanya 1, tapi ada beberapa program lain yang mintanya 2. Jadi kalian harus make sure berapa yang dipinta oleh program yang kalian minati. Dan selanjutnya itu jangan lupa CV, dan CV ini pun aku sarankan untuk ambil format Europass. Untuk Europass ini kalian bisa cek di di internet, tulis aja CV Europass dan kalian bikin account dan kalian tinggal isi data sendiri. Setelah kalian isi data sendiri, nanti file CV-nya bakal bisa di-download. Jadi it's very easy, you don't need to write on Word, karena CV-nya itu sendiri kalian bikin online dan akan terconvert ke PDF atau Word. Nah, yang terakhir itu beberapa program juga ada minta kayak residen, kayak kalian tuh tinggal di mana. Bisa kalian minta surat dari RT kalau kalian masih di Indonesia, atau bisa juga menurutku ya kartu keluarga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu juga bisa dipakai. Oke, terus setelah ngisi form, kemudian submit dokumen. Nah, yang kalian harus lakukan hanya nunggu, karena ini tidak terlalu ribet ya. Kalian tinggal tunggu. Setelah menunggu, kalian bakal diinformasikan apakah kalian lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Dalam artian ke interview. Jadi kalau kalian lolos interview, kalian bakal diundang untuk melakukan interview. Nah, untuk interview sendiri aku bakal bahas di video lain bagaimana untuk menghadapi interview di beasiswa Erasmus. Tapi as I told you before, kalau beberapa program itu tidak minta interview, jadi hanya seleksi berkas. Nah, jadi itu prosedur pendaftarannya dan apa aja sih yang di cover oleh beasiswa ini. As I told you guys, jadi beasiswa ini fully funded, dia mengcover semuanya. Tapi memang di sejak tahun 2023 skema pemberian beasiswanya itu agak berbeda. Tapi overall dia mengcover semuanya. Nah, jadi apa yang dia cover itu pastinya yang pertama yang di cover itu adalah tuition fee. Jadi kita tidak perlu membayar tuition fee atau SPP kuliah kita di sini, semuanya gratis. Yang kedua, kita juga dapat asuransi kesehatan. Setelah asuransi kesehatan, kita juga dapat uang saku plus tiket pesawat. Untuk monthly allowance dan tiket pesawat ini skemanya telah berubah sejak tahun 2023. Nah, untuk skema yang lama itu para awardee di tahun 2022 ke bawah itu mendapatkan monthly allowance-nya itu 1.000 euro per bulan plus
3.000 euro per tahun untuk tiket pesawat. Jadi tiket pesawatnya itu dikasih per tahun 3.000 euro, which is a lot, dan itu sangat cukup karena kita akan tiap semester pindah-pindah. Nah, tapi di skema yang baru itu tiket pesawatnya itu dikasihnya per bulan. Jadi uang saku kita itu 1.000 euro plus 400 euro, which is 1.400 euro. Nah, 400 euro itu harus include tiket pesawat kita atau transportasi kita untuk berpindah ke tempat ke negara lain, tapi itu dikasihnya tiap bulan. Jadi total monthly allowance kita itu dapat 1.400 euro, which is itu sangat sangat untung, karena kalau 400 euro dikali setahun itu berarti 4.800. Sedangkan di skema yang lama per tahun tiket pesawat itu dapatnya 3.000 euro. Tapi memang kelemahan di skema baru ini di awal kita harus survive banget, kita harus effort banget untuk beli tiket, visa dan segala macam itu dari uang pribadi dulu. Tapi jangan khawatir karena program ini tuh tidak akan pernah telat ngasih uangnya. Aku pribadi ketika sampai di sini malam sampai, dan aku langsung confirm kalau aku sudah sampai Groningen, dan paginya jam 7 pagi aku sudah dapat uang sakuku. Jadi jangan takut untuk tidak bisa makan di sini, karena uang saku itu selalu datangnya tepat waktu, bahkan lebih cepat gitu. Oke, sekarang aku mau bahas keunggulan dari beasiswa ini sendiri. Tapi just for your information, aku di sini tidak ada bermaksud ingin mengcompare antara beasiswa ini dengan beasiswa lain, karena aku sendiri percaya bahwasanya setiap beasiswa itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, di sini aku pengen memperkenalkan apa sih keunggulan Erasmus Mundus Joint Master's Degree. So, yang pertama pastinya kita bakal kuliah di minimal 2 kampus yang berbeda di Eropa. Jadi personally untuk programku itu semester 1-nya kita wajib di sini di Groningen. Semester 2-nya itu kita bakal milih antara Coimbra atau Portugal atau Spain. Nah, di semester 3 itu 3 dan 4 kita bisa milih mau di kampus mana. Jadi kita betul-betul dikasih kebebasan untuk milih kampus mana. Tapi untuk programku sendiri itu di semester 1 dan semester 2 itu sudah ditentukan. Tapi semester 3 dan 4 itu lebih fleksibel. Tapi beberapa program dari di beberapa program itu sudah dari semester 1 kalian sudah bisa milih mau kampus mana, semester 2 mau kampus mana, semester 3 mau kampus mana. Jadi itu depends on the program. Nah, kemudian keunggulan yang lain adalah kita tidak mempunyai kewajiban untuk balik ke Indonesia. Bahkan kita tuh setelah lulus bisa apply extension visa untuk selama 6 bulan kalau nggak salah, untuk kita bisa cari kerja di sini. Dan itu sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman yang masih ingin stay di Eropa. Oke, keunggulan selanjutnya itu kurasa network, karena kita kuliahnya di beberapa negara Eropa, jadi kita tuh punya network koneksi yang cukup tinggi, dan alumni-alumni Erasmus itu juga terkoneksi di member Erasmus. Dan selain itu juga Erasmus itu sendiri sebenarnya sangat famous, beasiswa Erasmus itu sangat famous khususnya di Eropa. Jadi aku merasa awardee Erasmus itu mendapat privilege untuk dapat kesempatan berkarir di Eropa. Oke, aku rasa keunggulan dari beasiswa Erasmus Mundus. Selain daripada mendapatkan monthly allowance, bla bla bla, aku rasa itu juga sangat mendasar, dan semua beasiswa kebanyakan mengasih juga yang namanya monthly allowance. Dan untuk amount, aku rasa Erasmus Mundus juga salah satu pemberi beasiswa yang monthly allowance-nya itu cukup tinggi. Untuk selanjutnya aku mau kasih beberapa tips and trick how to win Erasmus Mundus scholarship. Jadi ini apa yang aku lakukan based on my own experience, dan aku harap bisa menjadi poin penting untuk kalian prepare beasiswa Erasmus Mundus. Nah, yang pertama itu pastinya choose the right program, atau program yang betul-betul align dengan tujuan atau future plan kalian. Jadi jangan asal daftar asal keterima, jangan juga, karena
ini tentang pendidikan dan future goal kalian juga. Jadi pilihlah program yang betul-betul kalian minati. Kemudian yang kedua itu pastinya strong motivation letter, karena motivation letter ini sangat amat berpengaruh dalam proses administrasi. Pastinya reviewers akan melihat motivation letter kalian, gaya penulisan kalian, dan juga the way you plan your future goal. Jadi itu sangat amat penting. Nah, untuk motivation letter ini aku bakal bahas di video tersendiri. Kemudian itu adalah tailor your CV. Jadi aku sarankan untuk CV kalian itu mengikuti Europass, karena Europass itu sangat amat detail ngasih informasinya, dan juga tidak terlalu overlap. Jadi Europass template ini sangat amat relevan untuk Erasmus Mundus atau kalau kalian ingin kuliah di Eropa. Nah, untuk website Europass aku bakal kasih di description box, kalian bisa cek di sana. Dan yang selanjutnya get powerful recommendation letters. Jadi recommendation letter ini juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting di administration process. Jadi pilih, saranku, karena dia rata-rata minta 2 ya, jadi saranku 1 dari akademik dan 1 dari profesional. Tapi kalau kalian belum pernah bekerja atau kalian fresh graduate, kalian bisa dua-duanya minta di akademik supervisor atau dosen kalian. Dan selanjutnya itu adalah pengalaman volunteer. Kalau kalian masih memprepare daftar beasiswa Erasmus, pengalaman internship, volunteer itu sangat amat berpengaruh. Jadi coba cari pengalaman-pengalaman yang relevan dengan program kalian. Contoh, kalau kalian mungkin jadi asisten dosen itu juga pengalaman, asisten research itu juga pengalaman, atau kalian volunteer ngajar di pelosok itu juga pengalaman, kalian bisa mention itu. Nah, yang terakhir yang sangat penting adalah daftarlah di multiple programs. Tidak ada batasan kalian mau daftar berapa banyak program, karena kalau dulu ya ada batasnya, kalau nggak salah 3 atau 4 program, tapi sekarang itu sudah tidak ada batasnya. Kalian bisa daftar as many as you want. Jadi silakan daftar di program yang masih relevan dengan minat kalian. Jangan random kayak daftar kimia tapi juga daftar sosial, jadi itu kayak random banget. Pilih program yang betul-betul ada sesuai dengan background kalian atau minat kalian. Oke, aku rasa sekian untuk video kali ini, dan aku harap informasi-informasi yang aku share di video ini bermanfaat buat kalian. Dan kedepannya Zaitsoyu aku bakal bikin video-video lain terkait motivation letter, kehidupan di sini, dan banyak hal lain. So thank you so much for today. Hope you guys enjoy. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question or any requested video, you can also DM me on my Instagram here. Thank you so much, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee krap.